Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, mudah-mudahan kalian semua bersama keluarga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Untuk pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran akidah akhlak kelas 5 tentang Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, Pak Guru berharap kalian dapat mengetahui, menjelaskan pengertian Asmaul Husna yang merupakan sifat-sifat Allah yang tercantum di dalam Asmaul Husna yang 99. Kemudian kalian juga memahami, menjelaskan tentang pengertian sifat Allah Al-Qawi, Al-Qayyum, dan juga bukti-bukti Allah bersifat Al-Qawi dan Al-Qayyum, dan bagaimana sikap kita terhadap Allah, ya, beriman kepada sifat Allah Al-Qawi dan Al-Qayyum. Nah, anak-anakku, untuk lebih barokahnya kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Asmaul Husna itu bukan hanya sekedar nama-nama yang baik bagi Allah, akan tetapi Asmaul Husna ini merupakan sifat-sifat Allah yang termaktub, terangkum dalam Asmaul Husna yang banyaknya 99. Dan untuk kelas 5 yang kita pelajari yaitu sifat Allah Al-Qawi dan Al-Qayyum. Apa itu Al-Qawi? Al-Qawi artinya Allah yang maha kuat. Kemudian yang kedua, apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya Allah itu berdiri sendiri. Allah itu terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi dalam mengurus makhluknya, Allah tidak butuh kepada siapapun. Itulah bukti bahwa Allah bersifat Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat Al-Qawi. Artinya Allah yang maha kuat. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Qawi, tidak ada satupun yang dapat menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja, kita lihat laut yang luas, kemudian gunung yang tinggi. Tidak ada satupun orang yang bisa menghabiskan air laut. Tidak ada satupun orang yang bisa meratakan gunung. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuatan Allah. Allah yang membuat laut dan tidak ada satupun yang bisa menguras air laut, menghabiskan air laut. Ini contoh bukti bahwa Allah itu memiliki kekuatan yang luar biasa yang tidak ada tandingannya. Dibuktikan dengan ciptaan Allah, seperti air laut tidak ada yang mampu untuk menghabiskannya. Kemudian bukti yang lain bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan yang dimilikinya tidak tergantung pada waktu. Beda dengan manusia. Manusia kuat karena Allah yang memberikan kekuatan. Sedangkan kekuatan manusia ada waktunya. Dari anak kecil melahirkan, bisa merangkak, bisa jalan, bisa berlari, ya, bisa bicara dan sebagainya. Nanti kalau sudah berumur di atas 40 tahun, itu kesehatan sudah mulai berkurang. Ya, giginya sudah mulai rontok, rambutnya sudah mulai berwarna putih, kulit sudah mulai keriput, pandangan sudah kabur, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa manusia kekuatannya terbatas. Sedangkan Allah tidak terbatas kekuatannya. Buktinya matahari dari zaman dulu sampai sekarang terbit dari timur, terbenam ke barat. Tidak ada perubahan. Ini menunjukkan bahwa Allah memang benar-benar maha kuat. Tidak ada tandingannya. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah yang maha Al-Qawi, maka kita harus bisa menggunakan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk banyak beribadah, membantu orang lain. Jadi tenaga kekuatan yang Allah berikan kepada kita
kita gunakan, kita fungsikan untuk hal yang baik, hal yang bermanfaat. Baik bermanfaat kepada diri kita sendiri, juga lebih-lebih bermanfaat kepada orang lain. Ini sikap orang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Qawi. Dan tentunya sikap orang yang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Qawi, dia tidak akan pernah sombong dengan apa yang dimilikinya. Karena merasa kuat, dia sombong. Tidak pantas selain Allah bersikap sombong. Karena kekuatan itu ada pada Allah. Manusia kuat kan Allah yang memberikan kekuatan kepada manusia. Oleh karena itu, ketika kita belajar sifat Allah Al-Qawi, maka jangan sampai kembali terlintas dalam benak kita bahwa kita yang paling kuat, kita bersikap sombong. Sebagaimana sombongnya setan, sebagaimana sombongnya iblis yang tidak mau sujud di hadapan Nabi Adam. Padahal sujudnya itu adalah perintah Allah. Kemudian jangan sampai kita terjadi kepada kita, yaitu yang sombongnya Raja Fir'aun. Karena oleh Allah diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, nikmat yang luar biasa. Sehingga dia nggak pernah sakit dan akhirnya dia sombong. Yaitu mengaku sebagai Tuhan. Bukan hanya sebagai raja, tapi mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Itulah kesombongan yang dimiliki oleh Raja Fir'aun. Dan ini jangan sampai terjadi kepada kita. Karena yang bersikap sombong cukup hanya Allah. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang sombong. Jadi Allah berhak untuk sombong karena Allah tidak butuh kepada siapapun. Tapi manusia butuh kepada yang lain. Kemudian sifat Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya terus menerus, istiqomah. Allah berdiri sendiri, tegak sendiri. Tidak ada yang mendirikan. Allah Hayyun. Allah hidup. Ya. Tidak ada orang yang menghidupkan Allah. Allah hidup dengan sendirinya, dengan zat sendirinya. Jadi beda antara khalik, yaitu Allah, dan makhluk, yaitu kita. Salah satu di antaranya berbeda. Kemudian anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi. Sifat Allah Al-Qayyum ini merupakan contoh bukti bahwa Allah bersifat Al-Qayyum. Maka Allah itu membuktikan kepada kita bahwa Allah tidak pernah butuh kepada yang lain. Allah membuat laut, membuat alam semesta dan seisinya, membuat gunung berapi, laut yang berbagai macam makhluknya. Itu tidak pernah meminta bantuan kepada yang lain untuk memberikan rezeki, untuk berikan makan kepada ikan. Semua makhluk yang ada di laut diberi makan oleh Allah. Allah tidak butuh kepada yang lain. Jadi memberi makan, itulah bukti Allah Maha Kaya. Bukti Allah Maha Qayyum, tidak butuh kepada yang lain. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah yang berdiri sendiri, berdiri tegak, ya, istiqomah, maka kita harus selalu bersikap tawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Berserah diri setelah berusaha. Berserah diri setelah kita melakukan doa. Melakukan ikhtiar. Jangan sampai kita mengatakan tawakal sebelum kita berikhtiar. Jadi dengan kita belajar sifat Allah Al-Qayyum, maka kita akan bertawaddu kepada Allah. Tidak akan pernah tergantung kepada yang lain. Hanya bergantung kepada Allah. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Qayyum, maka jangan sampai memiliki sikap bergantung kepada orang lain. Orang yang selalu bergantungkan dirinya kepada orang lain itu ciri-ciri orang malas. Ciri-ciri orang yang tidak mau maju, tidak berkembang. Kita hanya bisa menyandarkan diri kita, menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah belajar sifat Allah Al-Qayyum, maka berhenti yang suka bergantung kepada orang lain. Ketika ada PR, orang tuanya yang mengerjakan, kakaknya yang mengerjakan, mencontek, itu namanya bergantung kepada orang lain.
Kalau kita ingin bergantung, bergantunglah hanya kepada Allah. Karena ketika kita bergantung kepada Allah, Allah tidak akan pernah goyah. Tapi kalau kita bergantung kepada orang lain, kepada sesama makhluknya, maka tidak bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Walaupun hanya sesaat, tidak mungkin. Karena semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Guru berharap mudah-mudahan dengan kita belajar sifat Allah yaitu Al-Qawi, kita tidak pernah sombong dan kita akan selalu menggunakan kekuatan kita, kesehatan kita untuk beribadah, untuk berbuat kebaikan. Dan kita belajar sifat Allah Al-Qayyum sehingga kita selalu bertawaduk kepada Allah, selalu menggantungkan diri kepada Allah dan tidak mau menggantungkan dirinya kepada orang lain. Nah, anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, itulah sekilas tentang pemahaman sifat Allah Al-Qayyum dan sifat Allah yaitu Al-Qawi. Untuk selanjutnya kalian kerjakan di buku LKS-nya yaitu pada halaman 17 dan juga halaman 19, 20 dan 21. Itu kerjakan di buku LKS-nya, yang nggak punya kerjakan di buku tulis. Sampai di sini pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.